Indonesia krisis literasi di era 4.0. Berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017 oleh Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengungkapkan bahwa rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per minggu dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Sedangkan jumlah buku yang diselesaikan per tahunnya rata-rata hanya 5-9 buku. Tak heran jika krisis literasi tengah melanda Indonesia karena memang banyak fakta yang telah membuktikan. Namun, tak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Dari demikian fakta yang terjadi, ada berbagai penyebab yang tidak mendapat respon sehingga menimbulkan masalah yang lebih serius. Pertama, adalah kurangnya perhatian pemerintah pada budaya literasi. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendongkrak pergerakan baru untuk membangkitkan literasi di Indonesia. Dukungan pemerintah masih bersifat temporer, yaitu pada event-event tertentu saja, tepatnya pada Hari Buku Nasional dan hari-hari besar lainnya. Walaupun telah dibentuk sebuah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan memberikan harapan untuk mengembangkan budaya literasi, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan keberadaan perpustakaan di beberapa daerah tanpa sepi dengan pengunjung, minimnya kegiatan literasi yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Sedikitnya organisasi yang bergerak di bidang literasi yang mampu meningkatkan budaya baca di lingkungan masyarakat. Tentunya berbagai kegiatan tersebut butuh adanya dorongan baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Karena budaya ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang seharusnya mampu mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuan secara mandiri melalui membaca, menurut Tilaar tahun 2002. Yang kedua, rendahnya kesadaran orang tua akan pendidikan. Tentunya, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan para orang tua yang berdampak pada kebiasaan sang anak. Orang tua yang peduli pada pendidikan akan membiasakan anaknya sejak dini untuk rajin membaca, pergi ke perpustakaan, rajin membeli buku, dan mengajaknya bermain di dunia literasi. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang, mereka lebih suka membelikan anak-anaknya permainan dengan tujuan agar mereka terhibur. Namun, justru hal tersebut menghambat perkembangan pola pikir anak. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayuseni 2010, hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kegemaran membaca anak adalah derasnya arus hiburan serta permainan dari media elektronik. Karena kebiasaan itulah yang menentukan minat seorang di masa yang akan datang. Yang ketiga, kurangnya tanggapan dari lembaga pendidikan, sekolah, dan pengajar merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong tumbuhnya minat baca dalam diri anak. Apabila dengan fasilitas perpustakaan, menurut Munaf tahun 2002, halaman 247 menyatakan bahwa dalam menumbuhkan minat baca di era sekali hubungan dengan perpustakaan. Jadi mengatakan bahwa dalam menumbuhkan minat baca erat sekali hubungan dengan perpustakaan, sehingga seharusnya sekolah memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Dari beberapa penyebab rendahnya minat baca anak-anak di Indonesia, tentunya butuh sebuah kebijakan yang bisa menggerakkan dan membangkitkan budaya literasi dalam diri anak. Kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya sebagai wacana, tetapi juga perlu implementasi sehingga menghasilkan sebuah bukti konkret. Untuk mengatasi krisis literasi yang mengancam masa depan anak-anak Indonesia di era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah harus bergerak cepat. Banyak sekali solusi yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan budaya baca dalam diri anak. Salah satunya yang pertama,
yaitu memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk membaca, sehingga pengunjung akan merasa nyaman dengan suasana perpustakaan yang tidak membosankan. Pihak pemerintah daerah sebagai pengelola perpustakaan umum atau pihak sekolah bisa merenovasi ruangan kreatif dan menarik, mungkin serta menyediakan persediaan buku yang lengkap sesuai dengan usia dan kebutuhan pengunjung, mulai dari bacaan untuk anak-anak, remaja, dewasa, baik berupa komik, buku cerita, novel, buku referensi, dan sebagainya, sehingga perpustakaan menjadi tempat rujukan untuk mencari apapun seputar literasi. Yang kedua adalah penerapan wajib membaca di lingkungan sekolah. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah sudah menetapkan kebijakan ini. Namun, di beberapa sekolah, kebijakan ini tidak dijalankan secara efektif, sehingga lama-kelamaan kebijakan tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini juga butuh dorongan dan penekanan dari pihak sekolah untuk mewajibkan siswanya membaca dalam durasi waktu tertentu, sehingga akan adanya dampak positif dengan dirutinkannya kebijakan ini. Alhasil, budaya membaca itu secara perlahan akan tumbuh dengan sendirinya dalam diri siswa, karena budaya tersebut muncul dari sebuah kebiasaan. Yang ketiga, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan melakukan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah pelosok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf yang masih terhitung sangat rendah. Pemerataan tersebut bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur berupa gedung sekolah, penyebaran guru, penyediaan stok buku yang besar, serta pemenuhan fasilitas penunjang lainnya. Karena melek huruf adanya langkah utama untuk membudayakan membaca dan menuntaskan masyarakat Indonesia dari baca huruf buta. Serta banyak lagi cara untuk menumbuhkan minat baca dalam diri anak Indonesia. Cara tersebut merupakan sebuah latihan untuk membiasakan anak gemar membaca melalui rutinitas, sehingga dalam kurun waktu tertentu mereka akan mulai terbiasa dan justru ketagihan untuk terus membaca buku-buku yang lain. Hal ini akan berdampak pada menurunnya krisis literasi di Indonesia dan tentunya saja juga akan meningkatkan kualitas pendidik di negara ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.